bisik-bisik nih. Hah? Kenapa? Bisik-bisik. Enggak, Pak. Jadi digoreng aja, Pak. Ricut dan jotos-jotosan. Saya Jenny Kurniawan sebagai podcaster di diskusi bincang asik ini. Mungkin sebelum itu Bapak Yana bisa perkenalkan dulu. Apa perkenalannya? Ya, perkenalkan mungkin Bapak. Karena aglomerasi tadi itu mengikut sertakan kota-kota atau kabupaten satelit tadi itu yang menyangga Jakarta, ya maka harus dikoordinasikan. Nah, di undang-undang yang baru itu di DKJ itu koordinasi di bawah wakil presiden, ya atau di bawah kalau menteri dalam negeri. Nah, ini juga ya tentu. Halo Sobat Pemerintahan, selamat datang di berdiskusi bincang asik. Tempat ngobrol seru dan bersantai topik-topik yang lagi hangat, atau dalam bahasa gaulnya gimana? Digoreng-goreng istilahnya. Atau Bisik-bisik nih. Hah? Kenapa? Bisik-bisik. Enggak, Pak. Jadi digoreng aja, Pak. Biar tambah panas, Pak. Hari ini kita bakal menggeledah atau membahas Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Ini kedengarannya sangat serius kan? Tapi tenang saja, kita akan buat obrolannya ini menjadi asik. Dan di samping kiri saya sudah ada Bapak Yana selaku dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, yang saya bilang itu adalah panutan saya sebenarnya. Izin, Pak. Jadi apa sih pentingnya undang-undang ini? Kenapa semua orang ricut dan jotos-jotosan? Enggak bercanda. Jadi kita juga bakal ngomongin soal peran masyarakat dalam pembuatan undang-undang ini. Beneran didengar atau cuma formalitas? Plus gimana nasib Jakarta setelah undang-undang ini disahkan atau berlaku? Dapat 15 kewenangan khusus tuh, berada solusi atau beban tambahan yang kira-kira gitu. Dan yang gak kalah menarik, ada perhatian khusus buat budaya Betawi di undang-undang ini. Beneran upaya memajukan budaya lokal atau gimana ya? Yuk kita langsung saja mulai mengobrol asik. Kita ngobrol bersantai-santai aja nih, Pak. Seru bareng narasumber keren dan hebat kita, Bapak Yana Safriana, PJ, SIP, MIP. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Jenny Kurniawan sebagai podcaster di diskusi bincang asik ini. Mungkin sebelum itu Bapak Yana bisa perkenalkan dulu. Apa perkenalannya? Ya, perkenalkan mungkin Bapak punya pengalaman yang sangat keren. Yang pertama, kajian ini ya bukan kajian yang pertama ya, maksudnya kajian awal, tapi beberapa kajian sudah pernah saya lakukan kaitannya dengan desentralisasi di Indonesia ya. Jadi implementasi atau kebijakan desentralisasi, atau orang lebih mengenal dengan istilah otonomi daerah. Kajian saya sejak pembentukan provinsi ya, pada waktu sebelum undang-undang pembentukan daerah otonom baru ada beberapa provinsi, termasuk yang saya teliti adalah Provinsi Banten, daerah saya sendiri. Kemudian setelah itu saya juga ingin tahu benar atau tidak sih daerah otonom baru yang didorong oleh pemerintah, terutama melalui DPR ini, merupakan hasil dari keinginan, tuntutan dari masyarakat di akar rumput gitu ya, di bawah gitu, di masyarakat di daerah, di lokal, di tingkat lokal. Ya ada beberapa yang memang dorongan dari masyarakat di daerah, di tingkat lokal, ada juga beberapa yang memang dorongan dari elit politik yang menginginkan lahirnya atau munculnya keberadaan daerah otonom baru di beberapa di wilayah di Indonesia.
Nah, kajian ini sesungguhnya pasang surut ya. Bahkan di tahun 2019 pernah dihentikan oleh pemerintahan SBY, apa namanya, tidak ada lagi kebijakan yang didorong melalui DPR untuk menghadirkan atau membentuk daerah-daerah otonom baru. Meskipun kalau kita melihat dari upaya pemerintah ya, dari Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya sudah ada namanya Desertada, Desain Besar Penataan Daerah. Meskipun karena sudah di moratorium sejak 2019, maka yang terakhir itu ya baru kemarin ya, tapi itu tidak seluruh daerah di Indonesia, hanya memunculkan wilayah baru yang ada 3 yang ada di Papua. Papua Pegunungan, Papua Tengah, sama Papua mana itu? Utara ya, Utara karena yang barat kan sudah, yang Papua sendiri sudah, tambah 3 lagi. Setelah moratorium itu ada sih pembahasan daerah otonom baru itu di tahun 2011 yang kemudian memunculkan beberapa daerah, tetap juga kebanyakan di Papua. Yang muncul provinsi terbaru ya yang kita kenal dengan saat ini yang disebut dengan Kaltara, Kalimantan Utara. Yang terbaru ya kemarin itu 3 provinsi di Papua. Nah ini beberapa kajian yang memang saya lakukan, saya kerjakan dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Ya tata kelola pemerintahan daerah kan banyak. Ya, salah satunya tadi itu penataan desain besar penataan daerah itu sendiri yang dikonstruksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meskipun dalam yang menarik di desain besar penataan daerah itu, Indonesia itu bisa mencapai 60 provinsi. Sekarang kan hanya baru 38. Berarti kalau 60 masih banyak provinsi lain yang bisa ya jangankan Indonesia ya, Thailand itu dengan luas wilayah lebih kecil dari kita, itu provinsinya 70. Banyak. Ya banyak sekali. Kita baru 38, bukan berarti ya desain besar penataan daerah itu penting saya kira, karena menyangkut span of control, tentang kendali. Indonesia itu kan luas, banyak pulau ya, yang tentu pulau-pulau besar yang kita punya itu tidak semua daerah-daerah di bawah provinsi itu bisa kita kendalikan ya, atau bisa kita dengan cepat termasuk melaksanakan pembangunan yang merata. Nah, termasuk kajian tentang DKJ. Ya, itu kira-kira. Berarti kayaknya ini Pak, saya kan ini berasal dari Madura. Kayaknya Madura ini menjadi provinsi nanti. Ya, Madura termasuk ya, meskipun Madura tidak termasuk dalam desain besar penataan daerah, tapi kan pernah diajukan. Benar. Madura pernah diajukan, hanya dalam waktu dekat ini belum bisa karena pertama tidak memenuhi aturan. Karena di aturan daerah otonom baru itu minimal kabupaten kota 5. Kabupaten atau kota 5. Madura kan baru masih ada 4 ya. Mulai dari mana yang dekat dengan Surabaya itu? Bangkalan, Sampang, Pamekasan sama Sumeneb. Nah, mungkin ditambah lagi. Ada rencana katanya kota Pamekasan itu yang akan dijadikan sebagai kota provinsinya. Nah, terus pulau-pulau kecil yang di Madura itu yang masih masuk ke Sumeneb nanti dipecah lagi sehingga mungkin jadi 5 itu. Ada 6 mungkin. Ada kabupaten baru, Kabupaten Kepulauan di Madura tambah kota Pamekasan sebagai kota provinsinya. Kemungkinan seperti itu tapi saya tidak tahu. Tapi bisa dibilang Pak, kalau semisal Madura sendiri ini
berkecimpung bahwasanya ini dijadikan provinsi, Pak. Saya juga keren juga ini, Pak. Bisa lintas maksudnya dalam kuliah di Malang ini, Pak. Ya, Karena berbeda yang namanya sebenarnya provinsi. tidak hanya Madura yang dulu pernah menjadi kajian program studi ilmu pemerintahan di tahun 90-an, itu juga kami menawarkan pembagian untuk Kabupaten Malang yang menurut kami tidak proporsional. Harusnya dipecah menjadi Kabupaten Malang, Malang Utara, tidak ada Malang Utara, Kota Batu, kemudian Kota Malang. Mungkin ditambah satu lagi Malang Selatan, saya tidak tahu apakah karena dulu kajiannya sampai ke sana, meskipun kemudian banyak yang menolak. Gitu. Nah, kajian yang terbaru terhadap ibu kota kita sebenarnya sejak tahun 2023 ya mulai 2024 ini mestinya ya 2023 maksud saya, karena undang-undang DKJ sendiri kan baru diketok oleh DPR bersama pemerintah pada bulan sebelum April ya, berarti bulan April, jadi setelah Lebaran ya, setelah Lebaran, sehingga termasuk undang-undang ini termasuk baru. Padahal semestinya undang-undang DKJ itu ada atau lahir terbentuk setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 mestinya, yang undang-undang tentang IKN, Ibu Kota Negara. Karena Ibu Kota Negaranya pindah, mestinya undang-undang DKJ segera, karena tidak perlu menunggu mestinya, maksudnya tidak perlu menunggu lama. Ini kan agak cukup lumayan dari Undang-Undang Nomor 3 2023 di bulan Februari, Maret, hampir setahun. Ya, hampir setahun Undang-Undang DKJ ini baru hadir. Itu. Iya, Pak. Menurut Bapak sendiri ya, Pak, bagaimana sih menurut Bapak apa sih, Pak, pentingnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini, Pak? Kenapa kita bukan hanya sekedar hanya tahu, tetapi harus peduli, Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, pertama ya itu tadi Undang-Undang DKJ ini jawaban dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 IKN, yang IKN-nya pindah ke Kalimantan, itu Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur di Pasir, Kabupaten Pasir. Nah, dampak dari Undang-Undang Nomor 3 2023 itu ya, maka ibu kota Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota gitu loh. Otomatis, automatically tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta. Nah, kemudian didoronglah tetap menjadi daerah khusus. Ya, memang di dalam kajian desentralisasi atau dalam kajian otonomi daerah atau dalam kajian tadi itu penataan daerah otonomi ya di Indonesia, ada daerah kota kabupaten tadi itu ya, daerah provinsi ya, lalu kemudian ada daerah khusus ya, ada daerah khusus. Nah, daerah khusus itu ada daerah istimewa seperti Yogyakarta, ada daerah ini menarik juga nih, daerah istimewa Yogyakarta itu luasnya lebih kecil dari Madura. Kok saya kok tidak tahu, Pak? Luasnya lebih kecil dari Madura, terus kemudian penduduknya lebih kecil dari Madura sebenarnya. Tapi kan memang sejarah daerah istimewa Yogyakarta ini kan dulu, karena Yogyakarta ini juga selain ada ya kerajaan yang masih sampai sekarang hadir, terus kemudian juga pernah menjadi ibu kota juga, ibu kota negara. Nah, sehingga menjadi daerah istimewa. Termasuk ada lagi selain daerah istimewa namanya daerah otonomi khusus. Ya, daerah otonomi khusus itu seperti Papua, seperti Aceh. Ya, daerah Aceh itu kemudian dulu kan namanya daerah istimewa Aceh. Nah, sekarang namanya daerah Aceh Darussalam ya. Daerah khusus, otonomi khusus, sama dengan Papua di otonomi khusus ada anggaran khusus yang memang diperuntukkan oleh termasuk daerah
ibu kota itu juga daerah khusus sebenarnya. Makanya disebutnya daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Nah, karena sekarang DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, karena ibu kotanya sudah dipindah ke Kalimantan, sehingga perlu diatur kemudian yang disebut dengan daerah khusus Jakarta. Ya, sebenarnya konteksnya lebih ke daerah otonom khusus gitu ya. Nah, daerah khusus Jakarta ini memang ada diberikan keleluasaan atau kekhususan, terutama apalagi di dalam undang-undang yang DKJ itu, undang-undang nomor 2 tahun 2024 disebutkan Jakarta ini sebagai daerah ya penyangga ekonomi global. Nah, ekonomi global di Indonesia. Ya, karena memang Jakarta ini sudah terlalu padat, ya, terus kemudian aktivitas ekonominya juga kita tahu, ya, hampir lebih banyak persentasenya dibanding daerah-daerah di Indonesia, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan mungkin hampir 40-50% ekonomi itu berputar di sana, karena memang dari dulu dari ibu kota. Nah, bagaimana agar keberadaan Jakarta ini tidak kemudian tiba-tiba downgrade, turun atau gapnya ketika sudah tidak jadi ibu kota menjadi sangat secara ekonomi, karena dulu menjadi pusat kota kan, lalu kemudian nggak lucu kalau kemudian setelah itu mati misalnya, sehingga perlu ada undang-undang khusus yang mengatur itu. Dan kekhususan itu yang paling penting teman-teman atau sahabat-sahabat ilmu pemerintahan ketahui. Satu, ya tadi kekhususan Jakarta itu diperuntukkan tadi untuk ekonomi global. Jadi bagaimana ekonomi itu tetap meskipun ibu kotanya sudah pindah, tetapi perekonomian Jakarta tetap bisa stabil, ya, bisa tadi itu ekonomi global itu terpusat di situ. Sehingga menariknya meskipun khusus daerah khusus Jakarta ini tadi salah satunya untuk ekonomi konteksnya, ya, tetapi kan perlu penataan pemerintahannya, perlu ditata. Nah, tetap saja di Jakarta itu ada daerah khusus Jakarta itu provinsi Jakarta itu sendiri. Nah, terus di bawahnya ada kota. Ada 5 kota kan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, ya kan, Kepulauan Seribu. Nah, ada kota-kota itu yang tetap harus dikelola. Ditambah karena menjadi kekhususannya ada di ekonomi global, terutama itu bagaimana penataan ekonomi global itu, siklus ekonomi itu. Nah, itu tetap aja ada daerah-daerah penyangga. Yang daerah-daerah penyangga itu tidak masuk daerah khusus Jakarta, dia tetap di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Nah, lalu kemudian muncul istilah aglomerasi. Jadi di situ tuh ada di Undang-Undang Nomor 2 itu ada 2 istilah daerah khusus masuk ke konteks daerah otonom itu, daerah otonom khusus. Yang kedua itu aglomerasi. Ya, aglomerasi ini bukan istilah baru, ini juga istilah lama yang sering dipakai untuk pengembangan wilayah berbasis ekonomi, berbasis bisnis. Misalnya Jababeka, ya. Jababeka itu juga ekonomi khusus tuh. Cikarang misalnya, terus apalagi itu Pantai Indah Kapuk, PIK. Nah, di beberapa juga ada di Surabaya itu, di Jawa Timur ada Sidoarjo. Nah, dijadikan sebagai ada beberapa daerah aglomerasi khusus untuk pengembangan bisnis misalnya. Nah, ini juga Jakarta akan seperti itu. Ya bayangkan nanti kalau ditinggal oleh birokrasi, ditinggal oleh ASN, aparatur sipil negara yang biasanya
berkantor di Jakarta kan harus berpindah ke ibu kotanya. Berarti kan ada kantor-kantor atau gedung-gedung yang kosong. Oke. Nah, gedung-gedung yang kosong itu kemudian nanti tetap produktif dijadikan tadi itu tempat untuk bagaimana mendorong perekonomian tetap tumbuh dan berkembang di Jakarta. Karena iming-imingnya itu banyak ya Pak, tanggapan-tanggapan dari media dan lainnya. Katanya Jakarta ini juga bisa dibilang kota banjir ya. Makanya dari itu kan perekonomiannya kita kan harus dilihat seperti apa. Iya, sebenarnya ada jadi permasalahan di Jakarta itu sudah kompleks ya, sudah kompleks. Dari topografis misalnya, ya, dari kontur tanah atau kontur wilayah, itu Jakarta itu tiap tahunnya turun tanahnya itu 1 cm. Tiap tahun. Dari saking beratnya. Ya, mungkin sedikit berat ya. Turun. Ya, berarti kan kita tinggal hitung saja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, sehingga nggak mungkin tidak banjir sih kan. Dataran akan terus ya akan terus apa namanya mengalami penurunan, kemudian lautan lebih tinggi. Nah, gimana nggak banjir? Nah, sehingga salah satu yang kemudian dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya adalah membentuk tadi codetan yang membentuk saluran-saluran baru untuk bagaimana air itu bisa dialirkan lagi ke sungai. Ya, kalau kita mau lihat contoh daerah atau wilayah yang seperti Jakarta ya di Belanda, Amsterdam. Ya, tapi kan Belanda sudah siap dengan konstruksi dibuat dam, nah, sehingga mereka bisa mengatur sirkulasi air yang ada di darat dan ke laut itu. Selain itu kan penduduk juga yang bertambah banyak gitu ya. Sebenarnya penduduk Jakarta mungkin sedikit, tapi kan kalau di weekday, di hari biasa itu penduduk di luar Jakarta yang bekerja ke Jakarta itu yang banyak. Jadi kantornya di Jakarta, tapi rumahnya di pinggiran kota-kota satelit yang mendukung Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Ya. Teman-teman atau masyarakat di Jakarta yang bekerja di Jakarta itu sebenarnya mereka bekerja di Jakarta, tapi domisilinya di luar Jakarta. Kalau lebih banyak itu. Makanya kalau ada libur panjang, libur Lebaran itu kan sepi. Lagi dari saya Pak, dari asal saya. Dari tempat banyak itu. Tempat banyak. Mayoritas Pak. Oke Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pandangan Bapak nih Pak, seberapa besar sih Pak peran masyarakat dalam penyusunan RUU DKJ kemarin ya Pak? Apakah benar-benar kalau partisipasi tentu setiap undang-undang ada yang namanya RDPU, ya. Rapat dengan pendapat umum. Biasanya yang akan nanti diundang tokoh-tokoh masyarakat, terus kemudian civil society, organisasi-organisasi masyarakat sipil. Ya kalau masyarakat secara umum kan nggak mungkin. Pertama, rentang waktu dari Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2023 ke Undang-Undang Nomor 2 2024 kan cuma setahun waktunya, sangat sedikit. Tapi saya kira ada ruang di mana civil society, organisasi-organisasi masyarakat diberikan waktu, diberikan ruang untuk bisa berpendapat, bisa berdebat, berdiskusi, melakukan diskurs ya terhadap rancangan undang-undang DKJ itu. Tidak semua rancangan undang-undang itu bisa memenuhi kepentingan dan keinginan masyarakat semua, tidak bisa memang. Ya tentu nanti di dalam pelaksanaannya bisa jadi ada masukan-masukan yang lain, ya bisa juga nanti direvisi kan undang-undangnya, ya di judicial review bisa kan. Tapi sejauh ini saya kira
undang-undang sendiri sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyusun undang-undang DKJ. Meskipun tentu tidak semua, ya ada banyak kelompok masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, sudah pasti. Ya, ada beberapa masyarakat yang dilibatkan juga tidak ada. Kita tidak bisa memungkiri itu. Saya pernah mengikuti satu rancangan undang-undang dalam setahun itu. Ada banyak tokoh-tokoh masyarakat, terus ada banyak juga organisasi masyarakat yang tetap diundang. Ya, meskipun tetap dalam undangan itu kan dibatasi waktunya, perdebatannya kan nggak mungkin berdebat dari pagi sampai malam kan. Jadi ada waktu kemudian bergiliran. Nah, beberapa hal yang menurut masyarakat tidak pas dengan undang-undang itu nanti dimasukkan sebagai saran atau rekomendasi untuk undang-undang itu. Nah, undang-undang nomor 2 tahun 2024 itu tentu belum bisa kita nilai partisipasi masyarakat sangat besar di situ. Karena mungkin pasti ada pasal-pasal beberapa aturan yang tidak hanya masyarakat, representasi masyarakat yang kita lihat melalui partai politik, misalnya PKS nih. Yang saya tahu di Undang-Undang DKJ ini yang cukup kritis PKS. Jadi PKS ya ada beberapa partai yang lain juga ya, tapi yang cukup kritis PKS yang tidak ada beberapa pasal yang PKS ini merasa belum pas, belum tepat lah, belum sepakat lah gitu ya. Karena katanya terlalu terburu-buru. Nah, bisa jadi terlalu yang gimana ya? Undang-Undang nomor 323 itu ya itu tadi otomatis harus sesegera mungkin undang-undang DKJ itu ketika undang-undang nomor 3 sudah diberlakukan kan berarti Jakarta itu tidak jadi ibu kota sebenarnya, meskipun keberadaan eksekutif, legislatif, yudikatif masih banyak di Jakarta kan. Presiden masih di Jakarta, berkantornya DPR gitu masih di Jakarta, berkantornya ya semua masih di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti sudah pindah itu di bulan Agustus katanya gitu, yang akan pindah ke IKN gitu. Beberapa pindah ke IKN karena memang IKN saja belum 50% kali ya, sudah ya baru menuju 50% pembangunan IKN gitu. Kemarin malam ya Pak, saya searching ya Pak mengenai undang-undang yang namanya dikaji. Nah, saya searching, saya melihat bahwasanya banyaknya juga saya melihat masyarakat itu resah nih Pak. Keresahannya di dalam mengubah yang namanya KTP Pak. Jadi mengubah yang namanya KTP tersebut dari DKI menjadi DKJ Pak, keresahannya Pak. Karena susah Mas, ada bilang seperti itu Pak di wawancara tersebut di beberapa media sosial. Susah Mas, karena takutnya dipersulit lah di sini dan lain-lain Pak. Dipersulit apa nih? Maksudnya ngurusnya Pak, mengubahnya gitu Pak, dari DKI menjadi DKJ. Ya, nomenklatur itu kan hanya nomenklatur yang ya kemungkinan nomenklatur itu ya asing ya, akan asing. Setahun, 2 tahun, 3 tahun akan asing lah. Sama ketika provinsi atau daerah-daerah otonom baru muncul, provinsi Banten, misalnya provinsi Bangka Belitung, provinsi Gorontalo. Ya mungkin awal-awalnya juga sama. Secara administratif ya, yang paling bermasalah tentu secara administratif. Ya ada beberapa ketentuan, ada beberapa tata kelola yang ya bukan menyulitkan tapi beradaptasi ya, harus beradaptasi dengan undang-undang baru. Sama mungkin nanti kita juga masih akan asing ketika kita menyebutnya ibu kota Nusantara. IKN itu kan sebenarnya undang-undangnya kan
bukan ibu kota Nusantara, ibu kota negara undang-undangnya. Hanya kemudian namanya Nusantara, ibu kota negara namanya Nusantara. Ya kita mungkin masih beberapa nomenklaturnya asing, termasuk yang bagi saya agak sulit, ya, karena istilah aglomerasi tadi, istilah aglomerasi di DKJ itu karena akan mengikut sertakan daerah-daerah penyangga Jakarta, satelit ya, daerah-daerah satelit yang punya jadi penyangga Jakarta, yang itu wilayah administratifnya ada di provinsi Jawa Barat. Nah, jadi tadi Bogor, Bekasi, Depok, ya. Bahkan di beberapa tempat lain ada di bawah administrasi provinsi Banten, Tangerang misalnya, Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor. Nah itu kan dua provinsi yang berbeda ya. Yang sebelah barat itu berbatasan dengan provinsi Banten, yang sebelah selatan dan timur itu berbatasan dengan provinsi Jawa Barat. Jadi itu saja sih yang menjadi persoalan. Nah, karena aglomerasi tadi itu mengikut sertakan kota-kota atau kabupaten satelit tadi itu yang menyangga Jakarta, ya maka harus dikoordinasikan. Nah, di undang-undang yang baru itu di DKJ itu koordinasi di bawah wakil presiden, ya, atau di bawah kalau menteri dalam negeri. Nah, ini juga ya tentu ya ini kan baru undang-undang ya, tentu undang-undang perlu peraturan perundang-undangan yang lain yang bisa mengimplementasikan dengan tepat, ya, dengan jelas, tepat, dan cepat ya, akurat ya. Artinya peraturan pemerintah harus segera disusun, terus kemudian nanti diikuti dengan peraturan presiden atau peraturan menteri atau peraturan yang lain yang juga nanti akan ikut mengikuti arah dari peraturan dari undang-undang daerah khusus Jakarta ini. Gitu saya kira. Pak, untuk pasca diberlakunya undang-undang DKJ ini atau undang-undang daerah khusus Jakarta ini, Pak, status dan kewenangan Jakarta tersebut itu bakal berubah? Enggak sih, Pak, maksudnya tadi kan sudah disinggung sama Bapak ya, Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih dalamnya, Pak, baik melihat gimana kira-kira perubahannya seperti itu. Ya, perubahan yang signifikan itu tadi ya, dari pusat pemerintahan menjadi pusat ekonomi. Nah, itu perubahan yang tentu akan ada apa ya, banyak hal yang ya tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah mulai ya harus beradaptasi tadi ya. Harus mulai beradaptasi, mulai menata kelola, mulai melakukan perubahan-perubahan, tidak hanya perubahan ya, karena ini diawali dengan perubahan pemindahan ibu kota ya. Nah, sehingga tentu ya perlu infrastruktur ya. Maksudnya infrastruktur yang dulunya dipakai untuk aktivitas pemerintahan dan ekonomi jadi satu. Nah sekarang kemudian dikhususkan menjadi ekonomi, peruntukannya menjadi ekonomi. Ya tentu ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi bagaimana misalnya kantor-kantor yang dulu dipakai oleh pemerintah, ya, lalu masa transisi ini sudah mulai berpindah, kan tentu tetap harus produktif, tentu harus bisa bagaimana mengembangkan infrastruktur tadi ya, gedung, ya jalan, ya segala macam itu. Nah ini tentu membutuhkan kerjasama, kolaborasi ya, kolaborasi dari pemerintah, kolaborasi dari masyarakat, kolaborasi dari kolaborasi dari swasta, ya, dari swasta. Ini swasta pun juga harus ikut berpartisipasi, ya. Nggak mungkin kan itu mau produktif, mau mengembangkan wilayah ekonomi, tapi swastanya nggak ikut. Nah, bagaimana
kolaborasi itu efektif, efisien, ya bersama-sama. Tadi misalnya kalau di masyarakat kan tentu ada usaha kecil mikro, ya usaha kecil mikro, usaha kecil menengah. Nah, itu harus diajak, diikutsertakan. Ya, kalau pengembangan ekonomi itu sama dengan industri-industri yang lain, ya, termasuk industri kreatif. Ekonomi kan juga didukung oleh industri kreatif, didukung oleh industri pariwisata. Ya beberapa yang sudah bisa dikelola industri itu oleh swasta, baik pemerintah maupun swasta, terus masyarakat, ya tetap didorong terus, dikembangkan terus, termasuk kebudayaan. Tadi yang ditanyakan Jamie, kebudayaan misalnya, ya tidak, kalau di Jakarta kan tidak hanya suku Betawi, ya Jakarta itu kan sudah multi etnis, ya sudah multi etnis ya. Kalau suku lokalnya atau lokal wisdomnya Betawi, ya betul. Tapi kan ada suku yang lain, ya ada, karena sudah multi etnis, ya Jakarta itu sudah multi etnis, sudah ya tidak hanya Betawi, ya yang menjadi lokal wisdomnya Betawi, tapi kan ada Maluku, ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, Batak gitu. ada Batak, ya. Ada banyak lah. Jadi bisa kita kembangkan. Apalagi kita sudah melihat beberapa tempat yang direvitalisasi, ya. Tempat-tempat yang ikonik, ya. Ya tentu juga tapi bisa mensupport bagaimana pengembangan ekonomi global tadi itu. Ya. Misalnya kita punya Taman Mini Indonesia Indah, itu kan sudah direvitalisasi oleh Presiden Jokowi misalnya. Nah, tentu ini juga jadi supporting system lah untuk pengembangan ekonomi Jakarta. Tapi kayaknya kalau di IKN itu sementara dulu ini menjadi taman besar ini Pak, Satwa dulu Pak. Kalau di Jakarta kan taman ya, ini Pak. Kalau IKN saya kira konsepnya sudah lain, ya, sudah berbeda. Nah, tadi kaitan dengan penata kelolaan tadi, di situ ada pemerintah pusat, dalam hal ini ada wakil presiden. Ya bentuknya kan koordinatif, ya koordinatif. Bentuknya koordinatif, bentuknya ya maksudnya kan di situ ada tiga provinsi kan. Provinsi DKJ, daerah khusus Jakarta sendiri, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten. Tentu dikoordinasi oleh Wakil Presiden, ya, untuk mengelola daerah khusus Jakarta ini yang memang disangga oleh daerah-daerah kota kabupaten yang ada secara administratif di Banten dan Jawa Barat. Kenapa harus dikoordinasikan, ya? Ya itu tadi agar komunikasi, ya penataan, ya komunikasi penataan dan apa yang menjadi keinginan masyarakat atau menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat itu bisa tercapai. Saya kira itu. Ya Pak, berkaitan dengan isu ya Pak, isu wakil presiden ya Pak, yang akan memimpin yang namanya daerah khusus Jakarta ini Pak. Menurut Bapak itu tadi Bapak juga menyinggung sebagai wakil presiden dan lain-lain. Mungkin pandangan Bapak itu seperti apa Pak? Mengenai isu yang terkait dari masyarakat mengenai ini, yang memimpin itu adalah wakil presiden. Iya, saya kira nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah kan. Konteksnya kan koordinatif saja kan, itu koordinatif hanya untuk mengkomunikasikan agar Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Provinsi Banten bisa satu sebenarnya untuk tadi itu, untuk memotong birokrasi yang ruwet, ya, yang ruwet, birokrasi yang panjang, kemudian karena koordinasinya dengan wakil presiden kan bisa diperpendek, dipermudah. Maksudnya diperpendek itu bukan berarti prosedurnya dihilangkan, enggak, prosedurnya tetap, tapi bagaimana
dengan koordinasi oleh wakil presiden tadi itu, apa yang menjadi kepentingan di masing-masing wilayah itu tadi bisa terpenuhi gitu. Tanpa mengesampingkan kepentingan daerah mereka juga. Soalnya lebih fokus ke DKJ tapi kemudian mengesampingkan Provinsi Banten dengan enggak. Gimana? Kayaknya saya Pak, ganti Pak, yang akan menggantikan karena saya sudah memakai baju ini Pak. Enggak, bercanda sobat pemerintahan. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Pemberian 15 wewenang itu Pak, tadi kan sempat disinggung sama Bapak, khusus buat Jakarta ya Pak. Itu bakal jadi solusi buat masalah yang ada, apa menurut Bapak itu malah menjadi beban tambahan? Ya, seharusnya dengan ya berpindahnya ibu kota itu mengurangi masalah mestinya. mengurangi masalah karena mengurangi jumlah orang juga, mengurangi aktivitas juga. Ya mestinya dengan kewenangan yang khusus tadi itu bisa sesegera mungkin DKJ ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya kan katanya istilah di Indonesia itu ada gula dan semut. Ada gula dulu. Selama ini kan ibu kota Jakarta itu ya Batavia ya, terutama sebelum jadi Jakarta, sebelum jadi ibu kota Jakarta itu kan Batavia. Itu kan sudah sejak abad 19 ya, di tahun 1930 aja penduduknya sudah padat. Sampai dengan sekarang ya. Nah, ini tentu harus menjadi celah ya, atau menjadi ruang untuk bisa mengelola ya daerah yang sekarang lebih dikhususkan untuk pengembangan ekonomi global. Ya kalau di Amerika kita lihat New York lah. New York. Kalau di Inggris London misalnya begitu. Karena ibu kota negara di dunia itu kan tidak secara bersamaan ibu kota negara juga, kemudian untuk pengembangan ekonomi juga. Misalnya di Amerika ibu kota negaranya kan di Washington DC. Ya, di Washington DC. Washington DC kan yang difokuskan hanya untuk wilayah pemerintahan saja. Jadi anggota DPR di situ, anggota eksekutif di situ, legislatif di situ. Ya, di situ udah pemerintahnya di situ. Jadi tidak dicarut-marut dengan sehingga kan dampaknya kalau gini deh, kalau di Jakarta misalnya demonya ke pemerintah, DPR ke pemerintah, ke istana, kan berdampak pada ekonomi, macet segala macam, sehingga kemudian perekonomiannya tidak fokus lagi kan gitu, sehingga berdampak lah itu pada perekonomian kita. Nah sama, sehingga ketika sudah dipisahkan ibu kota untuk pengembangan tata kelola pemerintahan dan pengembangan ekonomi, nah sehingga ya nanti dampaknya tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya langsung berdampak gitu. Dengan seperti itu dia bisa lebih fokus ke aktivitas bisnis ya, aktivitas ekonominya, industri kreatifnya, mungkin nanti Jakarta tetap menghasilkan artis-artis terkenal dari industri itu kan, industri kreatif kan, karena mungkin di Jakarta sudah mulai bisa dibuat tadi itu tempat-tempat khusus untuk syuting film ya misalnya kan gitu, sehingga tidak lagi ya bertumbuhkan dengan kegiatan pemerintahan. Ada yang demo dan segala macam, rumit juga kan. Apalagi lihat mayoritas penduduknya itu sangat padat dan lain-lain ya Pak.
Sehingga saya kira dengan tadi 15 kewenangan tadi itu ya menambah ya dengan kewenangan yang lainnya juga dikurangi. Maksudnya kewenangan yang itu karena tidak lagi jadi ibu kota negara, kan kewenangan ibu kota negara kan sudah tidak ada, sehingga dia bisa lebih fokus untuk mengerjakan ya orang tetap akan rindu dengan Jakarta. Rindu dengan bundaran HI dan Monas. Meskipun tidak untuk demonstrasi gitu kan ya, meskipun tidak untuk demonstrasi gitu, meskipun tidak untuk tapi untuk tadi itu aktivitas pengembangan ekonomi, industri kreatif, industri pariwisata, industri lainnya yang lebih produktif lah, lebih produktif. Tadi Pak, mungkin Bapak ada contoh ya Pak mengenai ekonomi yang sifatnya itu letaknya itu strategis di DKJ sendiri. Ya, saya kira selama itu tadi istilah ada bulan dan sebetulnya karena Jakarta yang didesain strategis kan, pelabuhan segala macam itu masuk ke situ kan. Apalagi beberapa wilayah satelitnya yang penyangganya juga dijadikan aglomerasi atau dijadikan daerah khusus untuk pengembangan bisnis ya. Cikarang ya. Kemudian Jababeka itu, jadi di Jababeka itu semua industri ada di situ misalnya. Saya kira nanti dengan daerah khusus Jakarta ini bisa memprioritaskan gitu ya, mana yang akan dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi global tadi, dengan capaian-capaian pengembangan ekonomi yang sudah ada ya, capaian ekonomi yang sudah ada. Ya tentu permasalahan banjir, sampah tidak akan selesai. Ya, bisa jadi akan bertambah. Ya. Maksudnya akan bertambah itu apalagi kegiatan ekonomi kan, kegiatan ekonomi pasti akan bertambah, sampah itu kan bertambah, pengelolaannya tentu itu perlu ada, ya tentu ya termasuk pengelolaan sampah sudah tidak lagi pengelolaan sampah yang konvensional ya, tapi lebih ke bagaimana sampah itu dikelola dengan dengan teknologi tinggi ya, industrial ya, misalnya pengelolaan sampah merecycle itu tidak lagi di recycle hanya jumlah yang kecil tapi jumlah yang besar. Mungkin dengan daerah khusus Jakarta ini bisa lah gitu ya. Bawa perubahan. Ya, perubahan sampah. Ya. Mengenai ini Pak, undang-undang DKJ lagi sih Pak. Ya karena pembahasannya DKJ tuh Pak. Juga kasih perhatian ya Pak, khusus budaya lokal Pak. Yang tadi Bapak disinggung itu salah satunya itu budaya Betawi Pak. Menurut Bapak sendiri nih Pak, ini upaya buat memajukan kebudayaan lokal atau malah diskriminasi budaya lain? Karena masyarakat kan pasti bertanya-tanya itu Pak. Ya pertama, saya kira tidak bisa dipisahkan Jakarta dengan budaya lokalnya atau dengan local wisdomnya. Meskipun yang kedua kita juga tidak bisa mengangkat tangan misalnya atau tidak peduli dengan budaya-budaya yang masuk yang tadi saya sebut sudah sangat multi etnis di Jakarta itu multi etnis. Kalau kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika itu ya ada di Jakarta lah. Ya tidak hanya di Jakarta, sebenarnya di kota-kota besar lah ya, di kota-kota besar itu pasti multi etnis. Saya kira yang bisa ya sebagai Betawi sebagai budaya lokalnya atau lokal wisdomnya ya memang harus diperkuat. Kita tidak bisa mencerabut Betawi sebagai budaya lokal di Jakarta. Itu satu. Selanjutnya ya ini tetap kita kembangkan budaya ini, tapi budaya yang lain yang itu juga kita tahu Jakarta itu sudah multi etnis sejak berabad-abad lamanya, ya juga kita kembangkan. Ya
Saya kira revitalisasi Tahun Ini Indonesia Indah yang kemarin kita lihat itu bagian dari bagaimana mengembangkan ya etnisiti, ya etnisitas atau budaya yang kita miliki, yang memang lebih dari, misalnya bahasanya lebih dari 700 bahasa kita miliki. Ya, suku mungkin lebih dari 1000 suku yang kita miliki, meskipun memang yang paling banyak tentu ada suku-suku yang paling dominan, kalau paling yang penting adalah memberikan ruang agar lokal wisdom tadi itu tetap diberikan tetap tidak tercerabut dari akarnya, tidak tercerabut dari akarnya. Itu aja. Karena kan kalau kita juga berbicara yang namanya inilah istilahnya budaya, ini kan sangat sensitif gitu. Melihat bagaimana undang-undang dikaji ini lebih terfokus ke tadi, jadi timbulnya masyarakat, pembicaraan masyarakat seperti itu dan lain-lain. Ya itu kalau saya sih lebih ke agar lokal wisdom tadi tidak tercerabut. Ya sama lah di kota-kota besar yang lain, di misalnya Jawa Barat di Bandung, terus kemudian Banten di Serang, dan nggak mungkin etnis-etnis yang lain tidak hadir ke situ. Ya, misalnya kalau di Serang suku-suku dari Sumatera kan banyak, dari Lampung, dari Batak, dari Padang, ya Sumatera Barat banyak lah, sudah membaur gitu loh. Sudah membaur, bahkan mungkin secara perkawinan atau pernikahan juga sudah membaur. Orang Minang nikah dengan orang Banten misalnya, atau dengan orang Madura, itu jadi. Jadi tidak bisa kita hindarkan lagi. Hanya budaya asli lokal wisdom agar tidak tercerabut tetap harus diberikan ruang. Itu saya kira. Berarti saya harus rekomendasi juga ini di IKN, Pak. Bikinkan yang namanya Taman Besar Nasional, Pak. Mengingat kata Bapak tadi kan provinsi ini kan nambah, Pak. Ya di IKN saya kira juga ikon-ikonnya kan lebih banyak mengambil budaya atau keragaman budaya di Indonesia. Tetaplah Indonesia itu ya harus kuat dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang ada di Monas dan juga ada di mana-mana gitu, Pak. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Nggak kerasa ya, kita udah penghujung sih episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin obrolan seru kita tentang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Semoga nggak cuma tambah wawasan, tapi juga bisa jadi bahan obrolan keren sama teman-teman kalian. Bahan diskusi di kafe. Nah, betul, di kafe ataupun di mana saja. Kalau kalau kalian mempunyai pertanyaan, kritik, saran, atau mau traktir kopi, langsung aja kirim ke kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa follow and subscribe biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih Bapak yang sudah membagi ilmunya serta wawasannya mengenai kabar-kabar hangat pada kali ini, Pak, mengenai Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Saya Jamie Kurniawan sebagai podcaster di episode kali ini. Akhir kata, semoga Jakarta tetap spesial meskipun bukan lagi ibu kota. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan ingat, jangan lupa kalau ketemu kebijakan yang aneh, kasih aja obatnya, itu obatnya biar nggak pusing-pusing geleng-geleng kepala. Bye-bye, terima kasih Sobat Pemerintahan.